Nama Alex Pastor dilirik jadi kandidat pelatih kepala FC Twente, tapi komitmennya bersama timnas bisa jadi penghalang besar. Soha sebut Van den Berg sudah gagal 2 kali dan kini di ujung tanduk. Mereka bahkan sindir masa depan Garuda Muda makin tak jelas. FC Twente masih parkir Hilgers di tribun karena masalah kontrak. Situasi makin pelik karena klub enggan lepas gratis sementara performa tim terus jeblok. Best 11 bilang Indonesia kena karma usai pecat Sintayong. Buktinya, Van den Berg gagal total bawa U23 ke Piala Asia. Pelatih Grosso salut sama Itzes dan DKK usai kalahkan Lazio 1-0. Lini belakang tampil solid hingga catat clean sheet di laga krusial itu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Nama Alex Pastor mendadak ramai dibicarakan di Belanda. Asisten pelatih Timnas Indonesia itu disebut-sebut sebagai kandidat serius untuk kursi pelatih kepala FC Twente. Kabar ini pertama kali muncul lewat laporan media Football Primer yang merilis daftar 13 pelatih potensial untuk menangani FC Twente. Dari sekian nama yang ada, Pastor ternyata ikut masuk radar. Alasan dibalik munculnya nama Pastor tentu bukan tanpa dasar. Rekam jejaknya dianggap cukup impresif dan cocok untuk membangkitkan Twente yang sedang terpuruk. Dari 4 laga terakhir, mereka hanya bisa meraih 1 kemenangan dan 3 kali kalah. Situasi itu jelas bikin manajemen gerah dan mulai mencari figur baru yang bisa membawa perubahan. Namun peluang Pastor untuk langsung angkat kaki ke Belanda ternyata tidak sesederhana itu. Ada satu penghalang besar yang membuat rumor ini sulit jadi kenyataan, yaitu komitmennya bersama Timnas Indonesia. Pastor saat ini masih mendampingi Patrick Kluivert di skuad Garuda yang sedang bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Laga berat melawan tim-tim top Asia menanti, termasuk duel di Arab Saudi pada Oktober mendatang. Football Primer juga menyinggung hal ini dalam laporannya. Mereka menilai meski Pastor adalah kandidat ideal di mata FC Twente, fokusnya kini sudah terikat dengan misi besar Timnas Indonesia. Apalagi, kiprahnya bersama Kluivert dianggap penting dalam menjaga konsistensi tim jelang pertandingan yang bisa menentukan sejarah sepak bola Indonesia. Dengan situasi seperti ini, Pastor berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada tawaran menarik dari klub Belanda yang bisa jadi lompatan besar dalam karirnya. Di sisi lain, ada tanggung jawab besar bersama Garuda yang sedang berjuang mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Media Vietnam ikut nimbrung dan malah menyoroti tajam kondisi internal Garuda Muda. Salah satu yang paling lantang adalah Soha A yang sampai menulis dengan nada penuh kecurigaan. Mereka bahkan bikin tajuk dengan pertanyaan sinis. Apakah pelatih Belanda Gerald van den Berg bakal kehilangan pekerjaannya gara-gara dendam lama melawan Vietnam? Komentar itu muncul bukan tanpa alasan. Sejak resmi ditunjuk memimpin timnas U23, langkah Van den Berg memang penuh tekanan. Baru beberapa bulan, tapi sudah ada 2 target besar yang gagal dipenuhi. Pertama, Indonesia kalah dari Vietnam U23 di kandang sendiri dan gagal jadi juara AFF. Kedua, kegagalan di kualifikasi Piala Asia U23 yang bikin Garuda Muda tersingkir cepat tanpa sempat mencicipi putaran final. Bagi publik Indonesia, 2 hasil itu jelas mengecewakan. Tapi di mata media Vietnam, situasinya lebih jauh dari sekedar kegagalan. Mereka menilai posisi Van den Berg kini benar-benar di ujung tanduk. Apalagi, ekspektasi terhadap Garuda Muda cukup tinggi setelah capaian apik era Sintayong yang mampu bikin tim bersaing di level Asia. Soha A pun menyoroti betapa cepatnya kepercayaan publik terhadap Van den Berg mulai runtuh. Mereka mempertanyakan, apakah federasi masih berani memberi kesempatan atau justru akan segera mencari pengganti. Dari cara mereka menulis, tersirat bahwa Vietnam cukup puas melihat pesaing utamanya tersandung masalah. Bagi mereka, melemahnya timnas Indonesia bisa jadi kabar baik untuk peluang Vietnam di turnamen berikutnya. Pada akhirnya, drama ini bukan cuma soal siapa yang salah atau benar, tapi juga jadi bukti bahwa sepak bola bukan hanya permainan di lapangan, melainkan juga soal kepercayaan, reputasi, dan bagaimana menghadapi tekanan publik yang begitu besar. Kisah Max Hilger bersama FC Twente makin terasa seperti drama tanpa akhir. Padahal bursa transfer sudah resmi ditutup. Tapi nasib bek timnas Indonesia itu masih juga menggantung. Bukan karena cedera, bukan juga karena performa buruk, melainkan masalah pelik di luar lapangan yang bikin dirinya terus terpinggirkan.
Beberapa waktu terakhir, Hilger lebih sering terlihat duduk di tribun penonton ketimbang merumput di lapangan. Pelatih interim FC Twente, Ivar van Dinteren, akhirnya buka suara. Menurutnya ada persoalan yang harus dibereskan dulu antara klub dan pemain sebelum Hilger bisa kembali diberi kesempatan tampil. Klub dan pemain memiliki masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, kata van Dinteren. Media Belanda bahkan mengungkap alasan sebenarnya. Kabarnya, Twente menuntut Hilger untuk memperpanjang kontrak sebelum ia dimainkan lagi. Sementara Hilger masih ragu, masih mempertimbangkan, dan belum memberi jawaban tegas. Akibatnya, tarik ulur ini terus berlanjut. Di satu sisi, Hilger punya keinginan hengkang yang sudah lama terpendam. Di sisi lain, Twente ogah melepasnya secara cuma-cuma. Situasi makin pelik karena drama ini bukan cuma merugikan Hilger, tapi juga klub. Twente belakangan terus menuai hasil minor, namun tetap menyia-nyiakan bakat salah satu bek potensial mereka. Bahkan demi urusan transfer yang tak kunjung selesai, Hilger sampai harus melewatkan kesempatan membela timnas Indonesia di laga uji coba internasional. Bagi publik Indonesia, jelas cerita ini bikin kesal sekaligus prihatin. Hilger adalah salah satu bek muda berbakat yang seharusnya mendapat menit bermain reguler. Tapi kini, ia seolah tersandera di klub yang tak mau kehilangan asetnya begitu saja. Media Tubantia sampai menulis tegas, FC Twente dan Mes Hilger tidak punya waktu untuk disia-siakan. Drama pemecatan Sintayong dari kursi pelatih timnas Indonesia awal tahun lalu ternyata masih meninggalkan jejak panjang. Kini, media Korea Selatan ikut menyorot langkah PSSI yang mendadak mengakhiri kerjasama dengan sosok yang sempat membawa banyak harapan itu. Bahkan, mereka menyebut Indonesia seperti terkena karma setelah menunjuk Gerald Vandenberg sebagai penggantinya. Di tangan Vandenberg, timnas Indonesia U23 gagal lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Padahal turnamen itu sebelumnya jadi ajang gemilang ketika masih ditangani Shin STY. Masih ingat kan, waktu itu Garuda Muda bikin kejutan dengan menyingkirkan Korea Selatan dan melangkah sampai semifinal. Kini, ceritanya berbalik. Indonesia bahkan tak sanggup menembus babak final. Media Korea bernama Best 11 menuliskan kritik tajam. Dalam artikelnya, mereka terang-terangan memberi judul kalau Vandenberg lebih buruk daripada Sintayong. Mereka menyoroti bagaimana para penggemar Indonesia mulai membandingkan dua sosok itu. Vandenberg yang datang dengan status pelatih baru langsung dihujani kritik keras karena gagal memenuhi ekspektasi. Sementara nama STY justru makin harum karena dianggap jauh lebih berhasil. Best 11 juga mengingatkan kembali soal keputusan mendadak yang diambil Indonesia pada Januari lalu. Saat itu, federasi merombak struktur timnas. Patrick Kluivert ditunjuk memimpin tim senior, sementara Vandenberg menangani U23. Alih-alih membawa peningkatan, prestasi tim justru merosot. Yang bikin semakin pedas adalah perbandingan langsung dengan pencapaian STY. Media Korea mengingatkan bahwa Piala Asia U23 dulu jadi panggung gemilang bagi Sintayong bersama Indonesia. Perbedaan hasil itulah yang mereka sebut sebagai bentuk karma dari keputusan berpisah dengan sang pelatih. Sassuolo akhirnya meraih kemenangan perdana mereka di Serie A musim ini. Dan lawan yang mereka taklukkan bukan tim sembarangan. Lazio, salah satu raksasa Italia, harus tumbang dengan skor tipis 1-0. Hasil ini terasa spesial, bukan hanya karena 3 poin pertama, tapi juga karena perjuangan luar biasa para pemain, termasuk sosok yang paling disorot, Jay Itzes. Pelatih Fabio Grosso sampai angkat topi melihat penampilan anak asuhnya. Dalam konferensi pers, ia bilang kemenangan ini jelas tidak datang dengan mudah. Lazio punya serangan yang berbahaya, tapi Sassuolo berhasil bertahan dengan disiplin. Grosso menegaskan bahwa timnya butuh penampilan besar untuk bisa meraih hasil seperti ini, dan itu benar-benar ditunjukkan di lapangan. Ia juga menambahkan bahwa skuadnya sedang berkembang, pelan tapi pasti, dengan banyak hal yang harus terus diperbaiki. Di laga ini, Jay Itzes dipercaya tampil sejak menit awal. Ia berduet dengan Tarik Muharemovic di jantung pertahanan, mengawal formasi 4-3-3 racikan Grosso. Sepanjang 90 menit, keduanya jadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Bukan cuma sekedar bertahan, Itzes juga terlihat tenang saat membangun serangan dari lini belakang. Kepercayaan diri yang ditunjukkannya membuat rekan-rekan setim bisa lebih nyaman mengalirkan bola. Clean sheet yang diraih Sassuolo jadi bukti betapa rapatnya pertahanan mereka, dan peran Itzes di dalamnya jelas tak bisa dikesampingkan.
Kemenangan atas Lazio ini lebih dari sekedar 3 poin. Bagi Sassuolo, ini adalah tanda bahwa mereka bisa bersaing setelah promosi ke kasta tertinggi. Bagi Jeiza sendiri, ini seperti konfirmasi bahwa dirinya memang layak dipercaya sebagai starter di level setinggi Serie A. Fans Indonesia tentu makin bangga, karena salah satu wakil Garuda kini ikut ambil bagian dalam kemenangan bersejarah ini.